Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh pada subuh pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk menjadi pemateri kita Bapak Ustadz Edison, dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kepada Bapak Ustadz Edison, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak hadirin jamaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama-tama dan yang utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat kepada kita, yang memberikan nafas kepada kita, yang hingga detik ini kita masih kita hembuskan keluar masuk gitu ya, yang telah memberikan kita hidup, yang telah menjadikan kita makhluk ruh di alam sana, dan dikejawantahkan kitanya di dunia ini, menjadikan kita manusia, menjadikannya kita orang mukmin, orang muslim ya. Ini suatu nikmat yang luar biasa sekali, karena di antara miliaran manusia lebih banyak yang bukan yang beriman dibanding yang beriman. Ini suatu nikmat yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita istiqomah atas iman dan Islam kita hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam dan salat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelahirannya merupakan rahmat bagi alam semesta. Rahmatal lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Ada satu kiai bilang sebenarnya Islam rahmatul lil alamin tidak ada. Yang ada tuh Rasulullah yang rahmatal lil alamin. Jadi Islam rahmatal lil alamin cuma sekedar istihad ya. Sebenarnya rahmatal lil alamin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kau utus kamu hai Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta. Tak lupa juga kita sampaikan salat pada keluarga beliau, istri-istri beliau, zuriat beliau, keturunan beliau ya, dan para orang saleh tabi'in
tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya tentunya berharap pada Allah SWT akan syafaat beliau. Kita beramal belum tentu diterima. Berdosa sudah pasti. Kita setiap saat mungkin melakukan dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Amal belum tentu diterima, dosa belum tentu diampuni. Jadi yang kita berharap tentunya cuma syafaat gitu. Logikanya, sejatinya, hakikatnya kita cuma berharap syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti, di sirat, di timbangan amal, sampai di surga. Apakah kita akan dimasukkan surganya atau di nerakanya, itu ya, kita hanya berharap pada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mendapatkan syafaat? Tentunya banyak caranya. Ya, syafaat itu kan ibaratnya ada syarat-syaratnya ya. Mungkin bulan lalu Pak Ustaz Susanto menanyakan bagaimana syarat-syarat kita melakukan syafaat. Ya, saya mungkin tidak bisa menjabarkan semuanya. Mungkin ada sedikit sharing saja yang saya ketahui bagaimana mendapatkan syafaat, karena saya pun juga tidak tahu apakah saya mendapatkan syafaat atau tidak. Tapi kita berharap dengan tindakan, dengan amal, dengan itikad kita dalam nama ibadah kita, mudah-mudahan kita yang termasuk mendapatkan syafaat. Karena ada juga umat Rasulullah yang tidak layak atau tidak mendapatkan syafaat gitu. Tidak semua umat Rasulullah itu mendapatkan syafaat. Terutama mungkin umat Islam yang mempunyai sifat-sifat munafik itu kemungkinan besar tidak akan mendapatkan syafaat. Allahu a'lam. Sejatinya hari ini kajian disampaikan oleh Ustadz Mahar Al-Qasam, tapi beliau berhalangan. Pak Ustadz Jumadi menanyakan saya apabila switch gitu, apa tukar, ya saya sih insyaallah bisa-bisa aja. Jadi mohon maaf, Ustadz Mahar mungkin minggu depan ya Pak saja. Jadi saya menggantikan beliau. Bulan lalu kita ada membahas tentang biodata Rasulullah. Tidak salahnya juga kali ini kita membahas sedikit tentang sisi diri Rasulullah SAW, karena masih dalam suasana Maulid. Mungkin sudah lewat bulan Rabiul Awal ya, tapi suasana Maulid saya pikir bisa terus dikembangkan gitu ya, terus dilestarikan. Kalau di kampung saya Maulid itu setiap malam Senin Pak, setiap malam Senin. Jadi malam Senin itu udah masuk hari Senin kan, jadi minggu malam itu malam Senin itu sudah masuk hari Senin. Cuma malam hari itu setiap malam Senin diadakan Maulid. Jadi Maulid dalam hal ini maksudnya pembacaan syair Maulid dan juga kajian ya, kajian entah itu baca sirah Rasulullah SAW, baca bahwa ini tiap malam Senin gitu ya. Karena Rasulullah lahirnya hari Senin. Apakah Rasulullah mengadakan Maulid Pak? Mungkin ada yang tahu Rasulullah mengadakan Maulid atau tidak? Rasulullah merayakan kelahirannya atau tidak? Tidak ya. Mungkin mayoritas belum tahu. Tapi Rasulullah merayakan Maulidnya dengan apa? Berpuasa. Jadi dia puasa Senin. Senin itu dalam rangka salah satunya merayakan kelahirannya dia. Terus siapa yang pertama melakukan Maulid ya selain Rasulullah tadi? Mungkin Bapak-bapak ada yang tahu siapa yang pertama-tama merayakan Maulid gitu ya? Ya? Assalamualaikum ya. Ada yang lain mungkin Pak? Ada yang bilang Syiah juga gitu ya, yang kaum Syiah yang melakukan Maulid gitu ya. Bani Fatimiyah itu merayakan Maulid apa?
Gak cuman Maulid Rasul tuh kalau bagi Fatimiyah, tapi kayak Hasan Hussein, Fatimah Zahra itu dirayakan semua tuh kelahirannya gitu ya. Tapi yang pertama melakukan Maulid sebenarnya Allah dan para malaikat, Allah dan para pembantunya itu merayakan Maulid. Jadi pada waktu kelahiran Rasulullah SAW, Allah memerintahkan surga itu diperhias. Bidadari-bidadari semuanya berhias. Malaikat semuanya berzikir. Ini kekasihku akan datang. Kalian semua harus menyambutnya, harus merayakannya. Jadi Allah, para pembantunya, para malaikat, para bidadari, alam semesta menyambut kelahiran baginda Rasulullah SAW. Karena makanya dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah dan para malaikat, bidadari menyambut kedatangan kekasihnya Allah SWT, Rasulullah SAW. Jadi apapun bentuknya itu gitu ya. Saya sih tidak syair atau kita dengan mengkaji ini juga benar merayakan Maulid. Kita mengingat lagi sejarah beliau itu juga Maulid gitu ya. Kita membaca sholawat 1 kali, saya pikir itu Maulid juga. Sholawat yang kita bacakan dibalas Allah dengan 10 kali. Sholawat 1 kali dibalas Allah dengan sholawat 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sungguhnya Allah dan para malaikat yusollu ya. Yusollu mungkin yang belajar bahasa Arab tahu ya, yusollu itu fi'il apa Pak Ustaz Santi? Fi'il mudhari ya, fi'il apa? Jadi kata kerja yang berlangsung terus-menerus gitu ya. Ini Allah sendiri menegaskan, Allah sendiri dan para malaikat bersolawat gitu ya kepada Rasulullah SAW. Setiap saat dari dulu, sekarang dan sampai yang akan datang selalu bersolawat. Jadi waktu itu ada yang tanya pada Sayyid Abu Ya Maliki, ya Sayyid gitu ya, Allah sedang ngapain sekarang gitu ya? Allah ini di mana sedang ngapain gitu ya? Abu Ya menjawab, ya Allah tidak bertempat gitu ya, karena tempat itu dijadikan oleh Allah gitu ya. Dan Allah sekarang sedang bersalawat pada baginda Nabi Muhammad SAW sesuai dengan ayatnya. Jadi Allah setiap saat bersalawat pada baginda. Tentu salawatnya tidak seperti kita karena dia laisa kamitslihi syai'un, dia berbeda dengan kita. Maksudnya Allah bersalawat pada baginda itu Allah memberikan rahmatnya kepada baginda setiap waktu. Malaikat bersalawat itu dengan mendoakan siapa saja yang bersalawat dapat doanya malaikat. Dan kita bersalawat juga bukan kita mendoakan, kita emang mendoakan secara fisiknya, mendoakan Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salam dan salam pada junjungan baginda. Kita mendoakan salam dan kesejahteraan bagi baginda. Pada sejatinya Rasulullah itu sudah sejahtera, sudah selamat gitu ya. Tidak mungkin kita yang hina dina ini mendoakan beliau. Dia sudah selamat, sudah di surganya bersama Allah SWT. Tapi maksudnya dengan kita bersalat, mudah-mudahan ada feedback gitu ya. Jadi ibarat gelas, kalau Rasulullah itu sudah gelas penuh air gitu. Kita tumpahkan lagi kita masukkan lagi air lagi. Airnya itu akan limpas luber gitu ya. Lubernya itulah ke kita gitu lah. Makanya di situ disebutkan barang siapa yang bersolawat pada baginda Nabi 1 kali, Allah bersolawat pada kita 10 kali. Ini luar biasa sekali ya. Saya sampai merinding gitu ya. Allah bersalawat pada kita 10 kali gitu ya. Artinya balasan Allah lebih banyak dari yang kita
lakukan gitu ya, 10 kali. Jangankan 10 kali, Allah berselawat pada kita 1 kali itu aja sudah lebih dari dunia dan seisinya gitu ya, dari alam semesta. Karena yang berselawat itu pemilik daripada alam semesta gitu ya. Allah berdoa pada kita. Biasanya kita berdoa pada Allah ya. Tapi Allah bersolawat pada kita berarti Allah berdoa pada kita. Itu luar biasa sekali. Satu salawat dari Allah SWT itu sudah cukup gitu ya. Makanya kita selalu disuruh bersolawat. Bukan cuma disuruh tapi memperbanyak salawat gitu ya. Nanti yang orang paling dekat di hari akhir nanti, hari kiamat nanti, yaitu umat Rasulullah yang paling banyak bersolawat kan. Kita banyak-banyakin sholawat Pak. Kenapa kita banyak-banyak? Supaya kita juga menemukan cinta kita kepada baginda. Orang yang selalu sering disebut-sebut itu kan lama-lama kita cintai. Apalagi kita baca sirahnya gitu. Sirah Nabi itu jangan baca sekali 2 kali. Kalau bisa kita beli kitab sirah gitu ya. Baca berulang gitu. Kitab sirah banyak macam-macamnya. Ada yang sirah tentang pedagang gitu ya, ada sirah Nabi dengan berdakwah, banyak gitu kan. Ada sirah tentang kehidupan rumah tangga Nabi itu sering-sering kita baca gitu Pak ya. Jadi dengan maksud kita menumbuhkan cinta gitu ya. Kalau kita sudah cinta, kalau sudah kenal gitu ya, maka kita sayang. Kalau sudah sayang kita cinta. Kalau sudah cinta, apapun akan kita lakukan untuk orang yang kita cintai gitu Pak ya. Ibarat kata 7 samudra gitu ya, 7 benua gitu ya, kita lalui gitu nih orang yang kita cintai. Kan begitu Pak? Begitu ya Pak ya. Perasaan cinta itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata gitu ya Pak. Karena kita mungkin ada juga yang bilang sholawat itu nggak perlu banyak gitu ya. Sholawat satu sholawat saja, tapi dengan satu sholawat itu cinta kita luar biasa gitu. Dengan mengucapkan itu kita dengan perasaan yang sangat mencintai gitu lah. Jadi salawat apapun syairnya baik gitu ya. Tapi yang salawat yang paling bagus itu yang disertai dengan rasa cinta yang sangat gitu. Cinta yang sangat kita hingga bisa kita bertemu Rasulullah SAW di dalam mimpi maupun jagozatan gitu ya. Ada perbedaan pendapat di situ, tapi kalau di mimpi mungkin orang sepakat kita bisa bermimpi Rasulullah SAW. Kalau memang kita pertama kita cinta dengan Rasulullah juga cinta dengan kita, insya Allah kita akan ditemui dalam mimpi. Ya. Seperti kita orangnya kayak kita orang tua gitu ya. Orang tua kita masih cinta, tiba-tiba ingat kasih Al-Fatihah gitu ya. Besok nanti malamnya mimpi, bisa seperti itu gitu loh. Itu apalagi Rasulullah gitu loh. Rasulullah lebih cinta kepada kita dibanding keluarga beliau gitu ya. Jadi kecintaan baginda pada kita tuh melebihi kecintaan dirinya sendiri gitu ya. Hingga akhir hayatnya yang dipikirkan tuh kita umatnya yang bahkan belum lahir gitu ya. Kita karena umat akhir zaman sangat dicintai baginda Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kita disebutnya saudara Pak gitu ya. Kalau sahabat tuh sahabat gitu ya. Tapi kita ini disebut saudara. Syaratnya apa? Syaratnya kita juga mencintai Rasulullah SAW. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi karunia pada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sebelum itu mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum diutus Rasulullah SAW pada bangsa Quraisy, kebanyakan dari mereka berada dalam kesesatan yang nyata ya. Jadi Ka'bah pada waktu Rasulullah sebelum diutus itu dipenuhi oleh berhala ya Pak ya. Sesuai dengan jumlah hari ada 360-360-an berhala. Jadi satu hari satu berhala gitu Pak ya. Misalnya hari ini berhalanya ini gitu ya.
Dan masing-masing orang juga bikin berhalanya masing-masing ya. Jadi ada Sayyidina Umar waktu sebelum dia Muslim gitu ya, dia suka bikin berhala dari roti Pak. Gitu ya. Bikin berhala dari roti, terus dia sembah, terus selesai dia lapar dia makan itu roti gitu ya. Saking jahiliyahnya begitu. Dan pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah dilahirkan itu juga ada tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup gitu ya. Karena anak perempuan itu aib gitu ya. Dalam kebanggaan suku-suku waktu zaman jahiliyah, suku-suku Arab itu membawa nama suku itu suatu kehormatan gitu ya. Jadi kalau laki-laki dianggapnya kan dia meneruskan suku gitu ya, meneruskan nasab gitu ya. Jadi laki-laki penting, dan itu saking pentingnya pada saat itu hingga kalau lahir perempuan tuh aib gitu ya. Ada yang sebagian besar mereka menguburkan gitu ya. Ada juga yang mungkin tidak gitu ya, karena kasihan atau masuk Sayyidina Umar sendiri sempat menguburkan putrinya ya waktu sebelum Islam, sampai dia waktu dia Islam dia menangis gitu ya, karena kita ingat akan dosa-dosanya mengubur putrinya sendiri waktu itu. Ini kondisi jahiliyah sebelum Rasulullah dilahirkan. Ini tadi ayatnya Pak ya, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu fi dhalalin mubin. Surat Ali Imran ayat 164. Yang ini Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ya, ayat terakhir ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ila akhir ayat. Katakanlah sesungguhnya saya ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Surat Al-Kahfi 110. Rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, pada hari itulah aku dilahirkan, lalu aku diangkat menjadi Rasul dan diturunkan Al-Quran kepadaku. Jadi dalam hadis lain juga disebutkan situ Rasulullah merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa hari Senin. Jadi nggak apa-apa Pak, misalnya Bapak hari lahir hari apa gitu, boleh kita berpuasa di hari lahir gitu. Rasulullah SAW dilahirkan pada Senin Rabiul Awal 12 Rabiul di Mekah Al-Mukarramah tahun Gajah, berasal dari kedua orang tua yang ma'ruf. Rasulullah dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah tahun Gajah ya, tahun dimana pada tahun itu ada Raja Abraha ya yang berniat menghancurkan Ka'bah. Kakeknya Abdul Muthalib, kenapa Pak? Mungkin ada yang bapak-bapak yang tahu kenapa kakeknya Abdul Muthalib memberi nama Muhammad, nama yang nggak umum gitu waktu itu di zaman itu gitu ya. Mungkin ada yang tahu Pak? Kenapa Rasulullah dinamakan Muhammad?
Kenapa enggak misalnya Abdullah gitu ya? Apa bapaknya Abdullah mungkin atau Abdul siapa gitu ya, Abdul. Selain kakeknya yang memberi nama Muhammad, sebenarnya ibunya Aminah juga memberikan nama dia Muhammad gitu ya. Ini karena mimpi, Pak. Jadi kakeknya dikasih mimpi disuruh memberi cucunya yang akan lahir itu namanya Muhammad, dan ibundanya juga diberi mimpi disuruh memberi nama Muhammad gitu ya. Kewajiban kita adalah pertama mengenal Allah gitu ya. Dengan mengenal Allah tentunya lewat caranya dengan apa? Kita harus mengenal Rasul, karena pintu mengenal Allah dari Rasulullah SAW gitu ya. Jadi mengenal Allah dengan mengenal Rasul, mengenal risalahnya, mengenal dakwahnya, mengenal akhlaknya, sehingga Rasulullah benar-benar jadi teladan gitu ya. Karena kita nggak mungkin mengenal Allah tanpa mengenal Rasul gitu ya. Kita harus menyampaikan sudah mengetahui dari Rasulullah SAW, belajar, beramal, dan kita juga harus mendakwakannya gitu ya. Dakwakan, menyampaikannya walaupun cuma satu ayat gitu ya Pak. Dan mengutamakan dakwah terutama kepada tauhid gitu ya, karena ini dakwahnya para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu dakwahnya tauhid. Allah telah menurunkan 124.000 nabi Pak, 124.000 nabi dan 313 rasul. Cuman yang kita wajib ketahui cuma 25 ya Pak ya. Nabi dan Rasul itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Tapi sebenarnya Allah menurunkan 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Kemarin juga ada disebutkan ada 70.000 umat baginda yang masuk surga tanpa hisab. Ini diborong semua Pak sama 124.000 itu. Diborong semua mungkin sama sahabat. Kalau cuma 70.000 mungkin kita nggak termasuk gitu Pak. Tapi ada hadis lain lagi. Jadi setiap 1.000 orang dari 70.000 itu membawa lagi 70.000 lagi gitu ya. Jadi setiap 1.000 orang dari 70.000 membawa 70.000 lagi. Jadi hitung-hitungannya itu 4.900.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak bisa membayangkan kalau kita mampir dulu ke neraka gitu ya. Kalau baru-baru ini ada yang mau pesan kapling di neraka, nggak usah pesan neraka, ini aja Pak. Misalnya Bapak punya korek api nih, nah bakar aja di tangan gitu ya. Kira-kira sanggup nggak gitu ya? Api neraka itu menurut riwayat 70 kali dari apinya di dunia ini. Jadi kita api yang sekarang aja yang bisa melumerkan baja gitu ya, ribuan derajat gitu ya. Jangankan kulit kita ini baja aja hancur gitu ya. Kita paling cukup kuat berapa detik gitu ya. Dengan korek api gitu ya. Kayak ada dulu mungkin sekarang udah meninggal ya, legenda petinju Muhammad Ali. Itu dia kemana-mana tuh bawa ini Pak, bawa korek api, bawa matches gretan apa loh yang dia bukan perokok gitu loh.
dia ditanya kenapa Muhammad Ali bawa ini gitu, bawa korek api. Dia padahal nggak ngerokok gitu. Saya cuman ini aja kalau lagi saya ini saya lagi ingat gitu ya saya bakar tangan saya gitu ya, supaya saya merasa itu saya nggak sanggup dengan api itu, apalagi api neraka gitu. Maksudnya cuma mengingatkan dia gitu loh, supaya tetap ingat gitu, tetap fokus gitu loh. Kalau misalnya lagi turun iman, apalagi naik iman, itu sering mengingatkan gitu. Jadi ini sebagai muhasabah diri gitu ya Pak. Karena neraka bukan satu hal yang main-main gitu ya Pak ya. Mungkin kita bercanda. Saya tidak menyebutkan siapa. Mungkin kita bisa juga bercanda. Oh, saya mungkin masuk neraka lah, gabung sama artis-artis yang sudah masuk duluan gitu ya. Itu bukan hal yang bercanda gitu ya. Ini hal yang serius gitu ya. Jadi kita memang nggak pantas mungkin kita di sorga karena terlalu baik Allah sama kita. Sudah di dunia, kita hidup di dunia pun ini sudah terlalu baik gitu ya Allah. Kita dimasukkan surga lagi itu sebenarnya nggak pantas. Tapi kita juga nggak kuat dengan neraka gitu ya Pak ya. Karena kita siksa di dunia saja, api dunia saja tidak sanggup, apalagi api di neraka. Jadi jangan sampai Pak hal-hal yang menyangkut Allah, Rasul, agama itu dibuat main-main. Karena itu ada ayatnya, orang yang berolok-olok agama itu jatuh pada kekufuran gitu ya. Satu hal-hal yang bisa membatalkan keimanan kita gitu loh. Kita tidak kafir otomatis, tapi itu hal-hal yang menjatuhkan kita kekufuran gitu. Ada malaikat kanan kiri, depan belakang mungkin yang selalu mendoakan kita apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan gitu. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu yang salah itu bisa jadi doa bagi kita gitu ya. Alhamdulillah min. Jadi kita harus berlindung dari hal demikian. Surat Al-Jin 3:20. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bi ahadun. Jadi saya hanya menyembah Rabb, tidak memusuhkan, tidak bersekutu, memusuhkan, tidak berbuat syirik. Garis keturunan itu nasab yang mulia ya, dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail gitu ya. Rasulullah punya banyak nama Pak ya. Ada yang ngumpulin tuh dalam buku apa? Rasulullah ada yang bilang Rasulullah punya nama 300 nama ya. 300 nama, ada juga yang bilang 200 nama. Mereka ini beberapa di antaranya. Saya memiliki nama, saya Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Mahi, yang Allah menghapuskan kekufuran denganku. Saya Al-Hasyir, yang manusia dikumpulkan di atas kedua kakiku. Dan saya Al-Aqib, tidak ada nabi pun setelahnya. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari wa Muslimnya. Dan juga Raufur Rahim, ini salah satu nama baginda Nabi. Ada yang Muqafi, Nabi terakhir. Ada yang At-Taubah, Ar-Rahman, dari riwayat Muslim. Toha, Yasin Pak, itu nama siapa Pak? Nah itu nama Rasulullah SAW juga. Jadi ala Toha Rasul, salatullah, salamullah, ala Toha, ala Yasin, Habibillah, salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Toha dan Yasin termasuk nama Rasulullah SAW. Jadi ada keturunan dari Ismail, kinayah dari kinayah Quraisy,
Dari Quraisy ada Bani Hashim ya. Bani Hashim ini bani yang paling tinggi di Quraisy. Jadi Bani Hashim dari Abdul Muthalib itu bani yang paling dihormati di Quraisy. Jadi terbaik dari yang terbaik gitu ya. Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim, nabi yang monoteis gitu, yang mengajarkan tauhid ya. Walaupun dari awal, dari semenjak Nabi Adam juga mengajarkan tauhid, tapi yang terkenal dengan paham monoteismenya itu untuk 3 agama, Islam, Nasrani dan Yahudi, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau punya bapak-bapak punya anak lagi, laki-laki, namanya lagi Muhammad Pak. Muhammad apa gitu ya. Banyak kita dengan mengambil keberkahan gitu ya. Mengambil keberkahan. Rasulullah sama Nabi Yusuf tampan mana Pak? Tampan Rasulullah, tampan Nabi Yusuf Pak? Nah, semua. Kalau di dunia ya, jadi ketampanan Nabi Yusuf itu sudah diturunkan di dunia. Tapi ketampanannya baginda itu cuma sedikit saja yang ditampaikan di dunia. Jadi dia ketampanannya nanti ditampilkan sisakan buat di akhirat gitu. Kulitnya putih, makanya kalau Rasulullah marah itu kemerah-merahan. Kita mungkin punya teman yang kulitnya putih gitu ya. Kalau dia malu atau dia emang menahan amarah tuh suka keluar merah-merahnya gitu. Ya betul Pak ya. Jenggotnya lebat gitu, terus rambutnya sampai ke telinga dia, rambutnya Rasulullah tuh gondrong tapi rapi gitu ya. Jadi seperti Nabi Isa yang gambar-gambar itu juga agak gondrong gitu ya, jenggotnya gitu ya. Kepalanya besar, dia agak bulat gitu ya wajahnya. Dan dia memang bercahaya gitu loh. Bukan kita lihat misalnya kita melihat seorang yang jernih bersih kan seperti bercahaya. Tidak, tapi Rasulullah memang benar-benar bercahaya gitu Pak. Jadi kalau misalnya di dalam gelap gitu ya, Aisyah waktu itu dia suka menjahit tuh. Jarumnya jatuh gitu ya di kamarnya. Terus Rasulullah masuk ke kamar itu emang benar-benar terang gitu loh. Jadi jarum itu kelihatan gitu loh. Itu Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya orang yang telah melihat Rasulullah pada zaman itu mestinya mereka percaya bahwa Rasulullah itu Nabi, karena emang terangnya itu emang terang gitu ya. Apa seperti lampu gitu ya. Jadi emang terang gitu. Nggak cuman kayak kita cuman bercahaya cuman sekedar pantulan gitu. Emang benar-benar percaya. Dan juga Rasulullah wangi gitu ya. Wangi emang benar-benar wangi gitu ya. Bukan karena dikasih minyak wangi. Rasulullah emang suka pakai minyak wangi juga, tapi ada wangi yang benar-benar wangi dari dia. Keringatnya wangi. Jadi ada satu sahabat juga kalau dia kehabisan minyak wangi, dia minta itu keringatnya Rasulullah gitu ya. Keringat Rasulullah pakai untuk minyak wangi dia gitu ya. Allah gitu. Saking begitunya gitu ya. Jadi emang secara fisik emang luar biasa Rasulullah gitu. Tapi kadang-kadang ya itulah namanya hidayah gitu ya, namanya orang iri dengki gitu kan. Jadi emang tidak bisa kita maksakan juga gitu kan. Emang dakwah itu tidak bisa memaksa gitu kan ya. Dakwah itu kan kalau kata ini mengajak gitu kan. Dakwah itu adalah mengajak. Tapi kalau amar ma'ruf itu lain lagi kita bicara gitu ya. Kalau amar ma'ruf memang harus disuruh gitu ya melakukan kebaikan dan juga dicegah dari kemungkaran. Jadi beda dakwah yang amar ma'ruf sama dakwah yang nahi mungkar. Jadi harus dibedakan gitu ya. Sekarang kan mungkin orang di kotak-kotakan nih gitu ya. Habib atau misalnya kiai harus ngomong yang baik-baik aja gitu ya. Tidak boleh ngomong misalnya mencegah kemungkaran itu. Tidak seperti itu juga. Ada yang dakwahnya emang kita cuma amar ma'ruf, ada yang dakwahnya emang nahi mungkar.
Nah, ini saya melihat Rasulullah SAW dari Jabir ya. Pada bulan purnama, saya memandang sambil memandang bulan. Beliau mengenakan pakaian merah gitu ya. Maaf ini filenya. Filenya jalan sendiri, Pak. Saya memandang beliau sama memandang bulan. Beliau menggunakan pakaian merah gitu ya. Maka menurut saya beliau lebih indah daripada bulan. Jadi Bapak kalau pakai baju merah itu dengan niat mengikuti Rasulullah itu dapat pahala Pak gitu ya. Jadi Rasulullah itu kebanyakan memang putih, hijau gitu ya. Ada juga hitam, ada merah kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau kuning saya belum tahu sih. Sarung merah nah ya itu. Orang putih dikasih pakaian merah tuh luar biasa bagusnya Pak ya. Mantap Pak ya. Toyib lah, mencolok Pak, bagus lah. Cuma mungkin jangan merah muda ya kali ya Pak ya. Pink gitu ya. Pink nanti salah sangka gitu. Romantis. Kalau dulu kan dengan syair ya, mungkin sekarang dengan lagu gitu. Kalau kita mengagumi sesuatu, mensifati sesuatu dengan baik, kita kalau seniman-seniman tuh bikin syair gitu ya. Syair dan sekarang mungkin bikin lagu gitu kan, bikin lagu untuk menunjukkan cintanya kita kepada yang dilakukan gitu ya. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang perlu kita pupuk juga supaya cinta pada baginda Nabi, jangan cuma artis Korea gitu ya, K-pop segala macam kan zaman K-pop. Kalau zaman dulu mungkin kayak Meteor Garden, kalau zaman kita mungkin Michael Jackson gitu ya. Nah itu kita harus bisa kasih orientasi pada anak-anak kita gitu, pada diri kita juga untuk mengidolakan Rasulullah SAW. Van Damme itu Bapak tahu Jean-Claude Van Damme ya, Van Damme ya yang aktor laga itu ya. Itu dia mengidolakan Rasulullah SAW. Jadi dia waktu zaman dulu sebelum dia hijrah, sebelum jadi mu'alaf gitu ya, dia mengidolakan Rasulullah SAW. Cara sehatnya Nabi, cara makannya Rasul tuh diidolakan sama dia. Akhirnya Allah kasih dia hidayah, dia sekarang mu'alaf gitu ya. Walaupun dengan jadi mu'alaf, tawaran-tawaran dia film berkurang gitu ya. Jadi itu orang-orang yang idolakan Rasulullah SAW. Kita tentunya sebagai umatnya harus mengidolakan Rasulullah SAW. Kita mendapat syafaatnya. Kata Rasul, jaga ahlul baitku, jangan dihina gitu ya, jangan ini ahlul bait. Kita mencintai ahlul bait bukan karena dia sama mazhab kita gitu ya. Misalnya kita mazhab Syafi'i, kebetulan ada habaib yang mazhabnya Syafi'i, kita cinta. Tapi kalau kita mazhabnya yang lain kita nggak cinta, nanti kita tidak boleh. Atau pemikiran dia misalnya gitu, atau maksiat dia, maaf gitu. Mungkin ada habaib yang maksiat gitu ya. Kita bukan cinta karena dia taat atau maksiat gitu ya. Karena kalau waktu kita maksiat kita berarti kita tidak cinta lagi gitu kan. Jadi kita cinta habaib itu karena emang di sanalah mengalir darah Rasulullah SAW lewat Fatimah dan Ali gitu ya. Jadi itu kita cinta karena darahnya gitu. Kita berharap dengan cinta kita pada habaib, pada keturunannya itu mengantarkan kita pada syafaatnya gitu ya. Karena habaib itu saya belum pernah dengar habaib yang murtad ya. Saya pikir nggak ada ya habaib murtad. Tapi kalau habaib maksiat mungkin ada. Nah itu mereka ya kena hukuman dunia, wajar. Itu karena bermaksiat. Habaib yang Syiah juga banyak Pak. Tapi bukan berarti kita membenci karena dia Syiah, tidak. Gitu. Kita tetap mencintai karena ada darah yang mengalir di habaib tersebut. Kita mungkin tidak suka dengan Habib Rizik, dengan Habib siapa gitu. Mungkin saya nggak tahu gitu ya. Tapi kita tidak boleh membenci dia gitu ya. Kita tetap harus menghormati dan kita mencintai mereka itu dengan harapan kita juga dapatkan syafaat dari baginda Nabi nanti gitu. Jangan sampai kita bikin Rasulullah sedih gitu Pak ya.
Rasulullah sedih gitu ya kalau misalnya dibilang ayah dan ibunya masuk neraka tuh Rasulullah sedih gitu Pak. Karena ayah dan ibu Rasulullah SAW tuh masuk surga Pak, tidak masuk neraka gitu kan. Mereka tuh ahlus sutrah ya. Apa? Jadi sebelum ada risalah mereka tuh dianggap hanif gitu ya, muslim gitu. Jadi ada beberapa golongan orang yang membilang ayah dan ibu Rasulullah itu masuk neraka gitu. Jangan bilang begitu gitu Pak. Jangan berprasangka demikian gitu. Jangan kita bikin Rasulullah sedih gitu. Rasulullah juga sedih kalau kita bermaksiat gitu. Jadi kita ngurangi maksiat gitu. Kita banyak-banyak bersolawat gitu Pak ya. Jadi salawat 10, 100, 1000 makin banyak makin bagus. Kalau kata guru saya, kalau kita mau dibimbing hidupnya sama Rasulullah gitu ya, salawat itu 10.000 Pak minimal satu hari selama 2 tahun gitu ya. Insya Allah kalau emang Allah mengizinkan, Rasulullah akan membimbing kita gitu ya. Entah lewat mimpi gitu ya, lewat isyarat gitu ya. Rasulullah akan membimbing kita. Jadi kalau sekarang kita tidak ada mursyid ya, mursyid yang mungkin ini. Nah, salawat itu bisa jadi wasilah mursyid. Jadi dengan salawat itu ya Rasulullah akan membimbing kita gitu ya, membimbing kita melewati akhir zaman ini gitu ya. Karena kalau kita dengan bimbing Rasulullah, insya Allah itu akan selamat gitu ya. Kalau kita dibimbing guru kita mungkin belum tentu gitu. Kita nggak tahu guru kita juga sama-sama cari selamat. Saya juga bisa cari selamat gitu kan. Mungkin kita salah kata, salah apa bisa aja gitu. Tapi kalau kita dibimbing Rasulullah, insya Allah itu petunjuk yang benar gitu. Dari saya mungkin itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Yang salah dari saya pribadi, yang benar-benar dari Allah SWT dan Rasulnya. Wa'alafu minkum. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan, ada pertanyaan, ada yang dituliskan, kami persilakan. Kayak kias itu Pak. Jadi artinya kias saja secara ini. Ada ulama yang beristihad, dengan begitu kalau kita boleh, misalnya kita lahir hari Sabtu misalnya gitu kan, boleh berpuasa hari Sabtu. Tapi ini juga dikaitkan dengan ada larangan-larangan puasa hari-hari tertentu. Dalam arti misalnya hari Jumat sendiri kita nggak boleh puasa misalnya. Kecuali misalnya ada Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, seperti itu masih ada larangan gitu ya. Jadi kalau dengan ada larangan itu tadi kias tadi mungkin tidak tepat, tapi tentunya ini ijtihad ulama. Dengan kias tadi mudah-mudahan juga bertaufik, mudah-mudahan boleh gitu kan, artinya boleh ada dua pendapat gitu Pak. Jadi kalau emang misalnya hari kebetulan Pak Sutanto misalnya hari Senin ya nggak apa-apa, artinya berniat itu mengikuti Rasulullah juga, selain puasa Senin Kamis dan juga niatnya puasa hari kelahiran. Tapi mungkin yang hari Jumat takutnya terkena larangan itu kan, gitu kan. Kalaupun dia mau berpuasa ya dia harus 2 hari atau 3 hari gitu kan. Seperti itu supaya menghindari larangan itu. Jadi saya pikir begitu. Jadi ada dikiaskan bahwa boleh melakukan puasa hari kelahiran demi mengikuti Rasulullah SAW gitu ya. Salawat itu boleh jadi di antara kita terkadang tidak mengerti tentang salawat. Salawat itu banyak ragamnya. Kadang ada sebutan salawat yang memang di situ juga kita ulama
banyak, ada salawat habsi, ada salawat maulid. Ya. Tapi kalau saya kebetulan memang tidak belajar yang lainnya. Jadi salawat yang memang kita baca di dalam sholat itu biarlah kita mengalir di situ saja, karena memang banyak hadis-hadis yang sebarang yang perlu kita cermati apakah yang selain kita pakai. Kalau saya melihatnya salawat yang memang sudah dicontohkan dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Karena begini yang saya tanyakan, ada terutama tadi ya, kalau tujuannya adalah mencintai Rasulullah adalah sesuatu yang normatif. Tapi kalau misalnya sudah menjadi tujuannya untuk hal-hal permintaan ilmiah semata, itu juga ada. Dan itu terkadang juga salawat itu ada yang berlebihan, terlalu berlebih kepada Nabi. Dan Nabi sendiri itu ada satu hadis yang menyatakan jika kamu diuji, maka siram saja dengan pasir. Ujian yang berlebihan. Bagaimana ini ada satu komunitas dalam Islam sendiri yang membuat satir dan atau salawat yang disebut dengan salawat itu melebihkan Nabi, menggambarkan Nabi itu begitu berlebihan. Nah ini, maka dari itu ya kita butuh inilah belajar sedikit bahasa Arab sehingga kita bisa mengetahui isi daripada salawat itu sendiri. Itu saja. Betul Pak. Jadi setiap ucapan tindakan kita, diri kita pasti akan diminta pertanggungjawaban gitu ya. Jadi memang kita belajar beragama sedikit dan belajar yang dengan cara yang benar gitu ya Pak. Jadi kalau kita nggak tahu isi salawat, misalnya salawat yang badar, salawat nariyah gitu ya. Kalau kita nggak tahu ya nggak usah diucapkan gitu ya. Artinya kita yang penting kita paham aja gitu. Misalnya salawat Jibril gitu ya. Salawat Jibril kan pendek tuh Pak. Sallallahu ala Muhammad gitu ya. Cuman itu dari segi sanadnya luar biasa gitu kan, yang mengeluarkan Jibril gitu kan, karena Allah menyuruh Jibril buatlah supaya salawat. Nah, Jibril membuat itu sallallahu ala Muhammad. Jadi itu sudah perintah Allah, terus Jibril yang membuat itu dan dikasih ke Nabi Adam alaihissalam. Karena waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, terus kemudian diciptakan Hawa gitu ya. Nabi Adam tuh udah pengen ngebet aja deketin gitu ya, mau megang gitu ya. Kata Allah nggak boleh kamu megang gitu kan, belum sah gitu jadi pasanganmu, jadi istrimu. Jadi kamu harus kasih maharnya itu sholawat gitu ya. Gimana sholawat itu ya? Jibril yang Allah suruh Jibril yang bikin sholawat itu sallallahu ala Muhammad. Itu udah sahih gitu. Artinya kamu yang pendek baca aja sallallahu ala Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina, boleh pakai Sayyidina atau tidak itu boleh, itu paling Allahumma sholli Muhammad. Atau mau tambah keluarganya lagi wa ala ali Muhammad gitu, itu bagus. Atau salat Ibrahimiyah yang tadi Bapak Ustaz Santo itu panjang dan bagus juga itu, karena membuat 2 nama Nabi ya di situ, jadi itu bagus juga. Salawat apapun yang penting disertai dengan rasa cinta gitu ya, dengan benar-benar kita mencintai Rasulullah SAW. Jadi syair-syair yang belakangan ini emang itu dibikin oleh para pecinta Nabi. Jadi seperti penyair lah, kalau dia mengungkapkan rasa cintanya itu dia tulis syair-syair. Emang ada yang berlebihan gitu ya. Menurut kita berlebihan, tapi menurut dia itu wajar karena emang dia cinta dia. Tapi kita kan nggak tahu itu isinya apa gitu kan. Kalau kita nggak tahu nggak usah diucapkan gitu. Jadi kita belajar demikian gitu ya. Kita belajar jangan cuma ikut-ikutan, maksudnya gitu Pak. Artinya kita belajar kita yang diminta pertanggungjawaban gitu atas perbuatan, tindak hati, gerak hati
ucapan segala macam kita yang akan diminta pertanggungjawaban, bukan orang lain gitu. Jadi itulah. Kalau kita nggak tahu ya kita fokus pada salawat-salawat yang sahih saja gitu Pak. Jadi dan Rasulullah bilang bukan cuma baca tapi perbanyak. Kalau kita perbanyak berarti kan yang enak yang pendek-pendek aja Pak. Allahumma sholli ala Muhammad 1000 kali. Itu kita melihat memang kita melihat berharap supaya dapat syafaat. Kalau yang hal-hal dunia lain itu sebenarnya cuma pengalaman-pengalaman aja. Orang cerita pengalaman misalnya salat Nuriyah 4.440 kali itu kan saya juga lihat itu cuma tidak ada riwayatnya, itu cuma ibaratnya pengalaman ulama Allahu alam gitu ya. Kita tidak bisa jadikan patokan gitu karena memang kayak salat Nariyah itu memang belum ada gitu kan waktu zaman Rasul gitu. Salawat Habsi, salat Maulid Sinturturor, salat tiba Maulid tiba segala macam itu terus ratib ahadat gitu segala macam itu memang belum ada gitu. Itu cuma turunan fikih ke zaman sekarang aja gitu. Kalau kita nggak yakin karena kita belum belajar ya nggak usah di ini gitu. Tapi kalau mau belajar terus emang yakin dengan dalil itu silakan gitu. Saya tidak ini juga gitu. Kalau saya pribadi saya sih yang pendek-pendek aja yang gampang. Yang penting memang ngomongnya itu emang dengan rasa cinta gitu kan. Supaya kita sering bisa mimpi ketemu Rasul itu kan suatu nikmat luar biasa. Kata guru saya, nikmat di dunia yang paling itu yang melihat wajah Rasulullah itu nikmat yang luar biasa Pak. Nikmat lebih dari dunia dan sisinya gitu ya. Ibaratnya pengen lagi gitu, rindu terus gitu ya. Walaupun cuman kalau orang kata bilang saya haya doang aja udah luar biasa. Tapi cuma melihat aja nggak ada kata-kata itu udah luar biasa sekali gitu. Sering ketemu gitu, dia Rasul keliling nemuin cucu-cucunya gitu. Umatnya juga begitu, umat-umatnya yang merindukan beliau bisa datangi, bisa kasih petua, kasih wejangan atau seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi gitu ya Pak Susasanto ya, saya setuju dengan Bapak gitu ya. Kalau salawat yang nggak jelas gitu ya nggak usah di ini, karena itu mungkin bagi orangnya itu yang namanya kita nggak tahu kondisi kerohanian dia seperti apa gitu. Kondisi spiritual itu cocok buat bagi dirinya aja. Tapi kalau yang insya Allah yang Allah firmankan, yang Allah kasih ilmunya lewat baginda Nabi, lewat hadis, lewat sunnah itu yang paling bagus menurut saya gitu. Itu yang paling tepat. Salat yang paling sahih yang panjang itu ya salat Ibrahimiyah ya. Ibrahimiyah yang seperti baca dalam salat. Kalau bacaan Sayyidina atau tidak itu ikhtilaf aja sih gitu ya. Sayyidina yang penting kita sebenarnya hormat, kita membaca Muhammad gitu ya, Nabi Muhammad atau dengan Sayyidina Nabi Muhammad itu dua-duanya harus dengan penghormatan yang dan cintaan yang mendalam gitu. Salawat itu bukan cuma ucapan sebenarnya. Tadi ada salawat yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu ya kita ikut caranya Nabi. Itu ya meneladani Nabi dalam ucapan, sikap, tindakan, sunnah-sunnahnya itu dalam rangka bersolawat juga gitu ya. Asal kita emang berkeyakinan ini Nabi pernah melakukan ini, misalnya kita salat subuh berjamaah, Nabi pernah salat berjamaah, kita berkeyakinan ini yang Rasulullah lakukan itu bersolawat juga. Nah itu yang pahalanya nggak bisa dihitung itu. Kalau kita salawat 10 kali, malaikat bisa nyatet. Tapi kalau kita berniat dari dalam rumah kita melakukan sunnah Rasulullah SAW itu malaikat nggak bisa ngitung pahalanya. Jadi itu bukan cuma ucapan juga sih salawat itu, tapi segala sesuatu yang Nabi kerjakan kita niat berharap ridho dari Allah bahwa ini Rasulullah pernah kerjakan ini, nah itu salawat juga. Jadi itu kita sama-sama belajar lah, lebih belajar lagi. Di sini juga udah ada fasilitasnya ya Pak ya. Nanti mungkin kalau DKM bisa tambah bahasa Arab lagi Pak ya. Jurumiyah sorobnya segala macam dikit demi dikit nggak ada salahnya, dan syukur alhamdulillah kalau DKM bisa fasilitasi gitu ya. Mungkin itu saja. Masih suruk atau sudah lewat ya, kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.